Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang tukang ojek online yang sudah beristri, berselingkuh dengan Laras hingga Laras hamil. Pengakuannya menghancurkan rumah tangganya, membuat Sarah memilih berpisah. Meski bertanggung jawab, hubungan Andi dan Laras tetap dihantui kesalahan besar. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Halo para sultan, buat kalian nih, yang suka dengan otomotif, kalian bisa lihat banyak sekali updatean mobil-mobil terbaru di channel Mortomotif. Di situ kalian bisa pilih mobil kesukaan kalian dan saya doakan kalian semua yang melihat ini bisa beli mobil-mobil terbaru tahun ini atau tahun depan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Sahabat Nusantara, langit sore berwarna jingga ketika Andi menerima pesanan dari Laras. Ia sedang duduk di atas motor menunggu pelanggan di depan sebuah mall. Saat nama Laras muncul di aplikasi, ia segera menuju lokasi penjemputan. Laras berdiri di bawah naungan pohon besar, mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans. Rambutnya yang hitam tergerai rapi, dan senyum ramahnya menyambut Andi ketika ia tiba. Mas Andi, ya? Tanya Laras sambil memastikan wajahnya cocok dengan foto di aplikasi. Iya, Mbak Laras? Yuk, naik, jawab Andi sambil merapikan posisi helm cadangan di motornya. Selama perjalanan, Laras terlihat santai. Ia memulai percakapan dengan bertanya soal pekerjaan Andi sebagai tukang ojek online. Mas sudah lama jadi driver? Tanyanya, nada suaranya penuh keingintahuan. Andi tersenyum. Sudah hampir 3 tahun, Mbak. Alhamdulillah, pekerjaan ini cukup buat keluarga kecil saya. Oh, Mas sudah berkeluarga? Laras mengangguk pelan. Berarti istri Mas pasti bangga punya suami pekerja keras seperti ini. Ucapan itu membuat Andi merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia dengar akhir-akhir ini. Pembicaraan ringan itu berlanjut hingga mereka sampai di apartemen Laras. Sebelum turun, Laras memandang Andi dengan senyum hangat. Terima kasih, Mas Andi. Kalau saya pesan lagi, boleh minta Mas yang jemput? Andi menggaruk kepala sambil tersenyum kikuk. Tentu saja, Mbak. Kalau kebetulan saya sedang aktif, pasti saya jemput. Laras melambaikan tangan sebelum masuk ke gedung apartemen. Andi melajukan motornya kembali, tetapi ada perasaan aneh yang tertinggal. Ia merasa perjalanan tadi berbeda dari biasanya, lebih hangat, lebih berkesan. Hari-hari berlalu, tetapi Andi tidak bisa melupakan Laras. Beberapa hari kemudian, Laras kembali memesan ojek, dan kali ini ia memilih Andi sebagai pengemudinya. Perjalanan kedua mereka berlangsung lebih santai. Laras mulai bercerita tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan media, tentang teman-temannya, dan tentang bagaimana ia merasa kesepian di kota besar. Aku jarang punya waktu untuk bersosialisasi, Mas. Jadi, ngobrol dengan orang baru seperti ini menyenangkan, ucap Laras sambil tersenyum. Andi hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia merasa tersanjung. Laras berbeda dari pelanggan lain yang biasanya hanya sibuk dengan ponsel mereka selama perjalanan. Laras memberi perhatian penuh pada percakapan, membuat Andi merasa dihargai. Semakin sering Laras memesan ojek, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Perjalanan yang awalnya hanya antar jemput mulai terasa seperti waktu istirahat yang menyenangkan bagi keduanya. Laras bahkan beberapa kali meminta Andi berhenti sebentar di kedai kopi untuk minum bersama. Pada suatu sore, setelah mengantarkan Laras pulang, Andi mendapat pesan singkat dari Laras di aplikasinya. Mas Andi, makasih ya untuk hari ini. Kalau nggak keberatan, saya traktir kopi minggu depan. Ada tempat favorit, kok?
Andi membaca pesan itu dengan campuran perasaan senang dan cemas. Sebagai seorang suami, ia tahu bahwa membangun kedekatan seperti ini bisa berbahaya. Namun, ia juga merasa sulit untuk menolak perhatian Laras. Mungkin ini cuma perhatian biasa, pikir Andi, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pengemudi dan pelanggan. Hubungan Andi dan Laras terus berkembang. Laras mulai mengandalkan Andi bukan hanya untuk antar jemput, tetapi juga untuk menjadi teman berbagi cerita. Andi, yang merasa kesibukan rumah tangga seringkali mengabaikan kebutuhannya untuk didengar, mulai menikmati peran baru ini. Namun, di balik semua itu, Andi tahu ia sedang berjalan di atas batas tipis yang memisahkan kebenaran dan kesalahan. Laras, di sisi lain, mungkin juga tidak sepenuhnya menyadari bahwa perhatiannya terhadap Andi bisa membawa konsekuensi besar bagi kehidupan pria itu. Sore itu, setelah menurunkan Laras di apartemennya, Andi duduk diam di atas motornya untuk waktu yang lama. Angin sore berhembus lembut, tetapi hati Andi terasa berat. Ia sadar, perjalanan ini telah membawanya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Andi adalah seorang pria yang sederhana, menikah dengan Sarah, istrinya, sejak 5 tahun yang lalu. Pernikahan mereka bahagia, meskipun sering diwarnai oleh kesulitan finansial. Sarah selalu setia mendukung Andi, meskipun terkadang ia merasa suaminya semakin jarang meluangkan waktu untuk keluarga. Namun, semuanya mulai berubah sejak Andi mengenal Laras. Setiap pesan dari Laras membuat hatinya berdebar, meskipun ia tahu perasaan itu salah. Laras, di sisi lain, mulai menikmati perhatian Andi yang selalu ada setiap kali ia membutuhkan. Keberadaan Andi di sisinya memberikan rasa nyaman yang sulit dijelaskan, meskipun ia menyadari bahwa itu adalah langkah menuju wilayah yang penuh bahaya. Suatu malam, setelah mengantarnya pulang dari sebuah acara, Laras mengajak Andi untuk minum kopi bersama. "Hanya sebentar saja, Mas. Saya ingin bercerita soal pekerjaan saya yang sedang rumit," kata Laras sambil tersenyum manis, matanya berbinar dengan harapan. Andi yang awalnya merasa ragu, akhirnya setuju. Mereka berjalan ke sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan, jauh dari keramaian. Di sana, di tengah cahaya temaram dan aroma kopi yang hangat, Laras membuka diri. "Saya tidak punya siapa-siapa di sini, Mas. Teman-teman pun jarang yang benar-benar peduli," ucapnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara musik lembut di latar belakang. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian, perasaan empatinya tumbuh semakin dalam. Ia tidak sadar bahwa antara simpati dan ketertarikan, garis yang memisahkan keduanya semakin kabur. Setiap kata Laras terasa seperti membawa mereka lebih dekat, dan Andi merasa terperangkap dalam perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa apa yang dirasakannya adalah sesuatu yang berbahaya. Ia masih memiliki Sarah, yang selalu mendampinginya, yang selalu hadir dalam setiap kesulitan hidup mereka. Tapi, ada sesuatu yang mengusik hatinya, sebuah rasa yang lebih dari sekadar persahabatan atau empati. Perasaan itu semakin menguat, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Percakapan malam itu berlanjut dengan keheningan yang penuh makna, seolah kedua jiwa ini sedang mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari dunia nyata. Namun, dalam kedamaian itu, ada bayang-bayang yang mulai membayangi langkah Andi. Ia tahu, perjalanan ini bisa mengarah ke jalan yang tidak bisa ia kembali. Semakin sering Andi dan Laras bertemu, semakin sulit bagi Andi untuk menjaga batasan. Awalnya, perasaan yang muncul hanya sebatas simpati, namun lambat laun, rasa itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Laras, dengan cara yang halus, mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar seorang pelanggan yang mencari jasa pengemudi. Ia memperhatikan detail-detail kecil tentang Andi, cara dia berbicara, bahkan cara Andi tertawa. Setiap kali Laras mengirim pesan atau menelepon, Andi merasa seolah ada ruang kosong dalam hidupnya yang tiba-tiba terisi. Pada suatu malam, setelah mengantar Laras pulang dari sebuah acara, Andi memberanikan diri untuk bertanya, "Mbak Laras, kenapa selalu memilih saya sebagai pengemudi? Bukankah banyak pengemudi lain yang bisa Mbak pesan?" Suara Andi sedikit bergetar, mencoba untuk terdengar biasa meskipun hatinya berdebar. Laras tersenyum kecil, matanya yang lembut menatap Andi. "Karena Mas Andi selalu membuat saya merasa nyaman." "Saya percaya pada Mas," jawabnya,
Suara Laras begitu tenang, namun kata-katanya terasa seperti sembilu yang menusuk hati Andi. Kata-kata Laras menghantam hati Andi dengan keras. Ia tahu betul bahwa Laras adalah seorang wanita yang menarik, seorang wanita yang penuh dengan pesona, kecerdasan, dan kelembutan. Namun yang lebih mengganggu, perhatian yang diberikan Laras padanya seakan mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan dalam hidupnya. Sebuah kekosongan yang tidak ia sadari ada, sampai akhirnya Laras datang, membawa kehangatan yang ia pikir tidak akan pernah ia temui lagi. Malam itu, setelah mereka mengobrol sejenak, Laras berpamitan seperti biasa. Namun, saat Andi hendak melangkah pergi, Laras tiba-tiba memeluknya dengan lembut. "Terima kasih, Mas. Saya benar-benar merasa lebih baik sejak mengenal Mas," bisik Laras, suaranya hampir hilang dalam hembusan angin malam. Andi terdiam, tubuhnya membeku dalam pelukan itu. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak, dan dunia seakan menghilang. Ia tidak menolak, meskipun setiap serat tubuhnya berteriak untuk melepaskan diri. Dalam hatinya, ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh. Ia sudah melangkah melewati batas yang sebelumnya ia yakini tidak akan pernah dilanggar. Setiap detik yang berlalu setelah pelukan itu terasa semakin berat. Andi merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah lebih lanjut bisa mengubah segalanya. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Perasaan itu sudah mengakar dalam dirinya, meskipun ia berusaha menepisnya. Keesokan harinya, Andi kembali ke rutinitasnya dengan Sarah, namun rasa canggung dan keraguan mulai menyusup dalam setiap interaksinya. Sarah, yang dulu selalu menjadi pusat dunianya, kini terasa sedikit lebih jauh. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya, atau apa yang harus ia lakukan. Satu hal yang jelas bagi Andi, bagaimanapun juga, ia sudah berada di jalur yang sangat berbahaya, dan semakin lama ia menunda untuk membuat keputusan, semakin dalam ia terperangkap dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Hubungan Andi dan Laras semakin intens seiring berjalannya waktu. Andi mulai mencari berbagai alasan untuk bertemu Laras, meskipun di balik setiap pertemuan itu, ia tahu betul bahwa jika Sarah mengetahui, ia akan terluka. Namun, perasaan yang tumbuh semakin kuat, membuatnya terjebak dalam kebingungannya sendiri. Andi tidak bisa berhenti memikirkan Laras, dan setiap pertemuan dengan wanita itu seolah memberikan kelegaan yang sulit ia dapatkan dalam hidupnya yang lain. Ia merasa seperti mendapatkan sesuatu yang hilang, meskipun ia tahu bahwa ia sedang merusak segala yang telah dibangun bersama Sarah. Di sisi lain, Laras semakin tergantung pada kehadiran Andi. Setiap kali mereka bertemu, ada kehangatan yang terjalin di antara mereka, membuatnya merasa lebih hidup dan lebih dihargai. Tanpa mereka sadari, hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekadar persahabatan. Laras mulai mengharapkan perhatian Andi, dan Andi, meskipun tahu bahwa hubungan ini salah, tidak bisa mengabaikan perasaan yang sudah mengakar dalam dirinya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang semakin sulit untuk dihentikan, dan setiap pertemuan membawa mereka lebih jauh ke dalam jurang yang tak terlihat. Namun, kebahagiaan mereka yang semu itu tidak berlangsung lama. Pada suatu sore yang tampak seperti hari biasa, Laras menghubungi Andi dan meminta untuk bertemu. Mereka memilih tempat yang tenang, jauh dari perhatian orang lain, sebuah taman yang tidak terlalu ramai. Saat Andi duduk di hadapannya, Laras terlihat cemas, matanya tidak bisa diam, seperti ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. "Mas Andi, saya hamil," ucap Laras dengan suara yang tegang, hampir berbisik, seakan takut dunia akan menghukum mereka hanya dengan mengucapkan kata-kata itu. Andi tertegun, tubuhnya kaku mendengar kabar itu. Seolah dunia serasa runtuh di hadapannya, kepalanya berputar, dan hatinya berdebar hebat. Semua perasaan yang ia coba abaikan seakan meledak dalam sekejap. Ia tahu bahwa anak itu adalah hasil dari hubungan terlarang mereka, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia lakukan sekarang terasa seperti kesalahan besar, dan kabar ini membuatnya sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Laras menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan, menunggu respons. Andi merasa seolah kehilangan kata-kata, tak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada Sarah. Ia membayangkan reaksi Sarah, wajahnya yang terluka, dan segala kepercayaan yang sudah hancur. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk ini. Laras melanjutkan, "Mas, saya tidak tahu harus bagaimana.
Saya takut kalau saya harus menghadapinya sendiri. Saya tidak ingin kehilangan kamu. Kata-kata itu mengguncang Andi. Ia tahu bahwa Laras berada dalam posisi yang sangat sulit, dan meskipun ia merasa terjebak, hatinya tetap merasa berat melihat wanita itu dalam keadaan seperti ini. Namun, dalam pikirannya yang berkecamuk, ia menyadari bahwa perasaan bersalahnya semakin dalam, dan jalan keluar dari situasi ini semakin sulit ditemukan. Andi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya terasa kacau. Laras, kita harus pikirkan ini baik-baik. Saya tidak tahu bagaimana saya akan menjelaskan semuanya kepada Sarah. Saya tidak tahu bagaimana kita akan menghadapi ini, kata Andi, suaranya tercekat. Laras hanya mengangguk perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tahu, Mas. Saya tahu semuanya sudah salah. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Andi merasakan berat di dadanya, seakan dunia menekan dengan segala ketidakpastian yang ada. Ia menyadari bahwa hubungan ini tidak hanya merusak dirinya, tapi juga orang-orang yang ia sayangi, terutama Sarah. Keputusan yang harus ia buat tidak akan mudah, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sarah mulai curiga ketika Andi semakin sering pulang larut malam dan tampak gelisah, seolah ada yang mengganggu pikirannya. Terkadang, ia melihat suaminya menghindari tatapannya atau berlama-lama di kamar mandi, seakan berusaha menyembunyikan sesuatu yang besar. Perubahan sikap Andi tidak luput dari perhatian Sarah, meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu curiga. Namun, perasaan tidak tenang itu terus tumbuh dalam dirinya, dan akhirnya ia memutuskan untuk menghadapi suaminya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, ketika Andi kembali lebih lambat dari biasanya, Sarah menunggu di ruang tamu, matanya memancarkan kekhawatiran. Andi yang baru saja membuka pintu terkejut melihat istrinya duduk di sana, menatapnya dengan serius. Andi, kamu kenapa belakangan ini? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku? Tanya Sarah, suaranya bergetar, penuh kecemasan yang tak bisa disembunyikan lagi. Andi terdiam sejenak, merasa seperti dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Semua kebohongan yang ia bangun, semua rahasia yang ia simpan, kini seperti bom waktu yang siap meledak. Ia merasakan berat di dadanya, dan meskipun ia ingin berlari, ia tahu ia tidak bisa menghindari kenyataan ini. Tidak ada lagi jalan untuk menyembunyikan semuanya. Dengan berat hati, Andi akhirnya mengakui semuanya. Sarah, aku minta maaf. Ada yang harus aku ceritakan. Ini tentang Laras, wanita yang beberapa kali aku temui. Kami punya hubungan, dan sekarang dia hamil, kata Andi, suaranya penuh penyesalan, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah beban yang tak tertahankan. Mendengar pengakuan itu, Sarah terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, tanpa bisa lagi menahan perasaannya, air matanya mulai jatuh. Ia menunduk, mencoba menahan tangis yang semakin pecah. Aku sudah memberikan segalanya untuk kita, Andi. Kenapa kamu tega menghancurkan semuanya? Bisiknya, suara syarat dengan rasa sakit yang mendalam. Andi merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tahu ia telah mengkhianati Sarah, wanita yang selama ini setia mendampinginya, yang telah melewati segala suka dan duka bersama. Semua pengorbanan yang telah mereka jalani, semua impian yang pernah mereka bangun, kini hancur hanya karena kebodohannya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Sarah. Aku terlalu terlena dengan perasaan ini, dan sekarang aku hanya bisa menyesal. Aku minta maaf. Benar-benar minta maaf, kata Andi, suaranya pecah, penuh penyesalan yang datang terlambat. Sarah menangis tersedu-sedu, suaranya tercekat di tenggorokan. Kamu pikir, aku tidak merasa? Kamu pikir aku tidak tahu ada yang berbeda belakangan ini? Katanya dengan suara yang serak, sukar untuk mengeluarkan kata-kata. Aku bukan wanita bodoh, Andi. Aku melihat semuanya, perubahan sikapmu, cara kamu menghindar, cara kamu berpura-pura. Dan aku terus berpikir, mungkin aku yang salah. Tapi ternyata, kamu yang menghancurkan semua yang kita punya. Andi merasa hatinya remuk, setiap kata Sarah seperti tusukan yang dalam. Ia tahu bahwa ia tidak hanya menyakiti istrinya, tapi juga merusak kepercayaan yang telah terbangun begitu lama. Sarah, aku tahu aku tidak bisa memperbaiki ini. Aku tidak bisa menghapus semuanya, tapi aku berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi,
kata Andi, meskipun kata-kata itu terasa hampa. Ia tahu bahwa pengakuan dan janji tidak akan bisa mengembalikan segala yang telah hilang. Sarah menatapnya dengan mata yang penuh air mata, namun ada kekecewaan yang lebih dalam dari itu. Kamu bilang kamu bertanggung jawab. Apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan, Andi? Anak itu sudah ada, dan kamu bahkan sudah merusak semuanya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan kepercayaan itu, jawab Sarah dengan suara datar, namun penuh rasa sakit yang menusuk hati Andi. Perlahan, Sarah berdiri dan berjalan menuju pintu kamar tidur mereka. Aku butuh waktu, Andi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, atau bahkan tetap tinggal di sini. Semua yang kita punya, semua yang kita jalani, sekarang terasa kosong. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Andi hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya, merasa hancur dan terisolasi. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan segalanya, kepercayaan, kebahagiaan, dan mungkin yang paling berat, dirinya sendiri. Kini, Andi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda, masing-masing dengan harapan dan konsekuensinya sendiri. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit dengan Sarah. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan keluarganya, kehidupan yang telah mereka bangun bersama, dan kebahagiaan yang telah mereka bagi selama ini. Andi merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak bisa ia kembali, dan semakin lama ia menunda keputusan, semakin dalam ia terperangkap dalam kebingungannya. Sarah, meskipun hatinya hancur, memberi Andi waktu untuk berpikir. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki dalam sekejap, dan meskipun ia ingin melupakan semuanya, perasaan sakit itu masih terlalu kuat. Namun, ia juga tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa merusak lebih banyak lagi. Aku akan memberikanmu waktu, Andi, kata Sarah dengan suara yang lemah, namun penuh ketegasan. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, atau bahkan memaafkanmu. Tapi aku butuh waktu untuk memikirkan apakah kita bisa melanjutkan hidup ini bersama. Andi merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Ia tahu bahwa ia telah merusak segalanya, dan tidak ada cara untuk mengembalikan waktu. Ia ingin memperbaiki semuanya, namun ia juga tahu bahwa kata-kata dan penyesalan tidak akan cukup. Sarah sudah memberikan segalanya untuk mereka, dan kini ia harus memutuskan apakah ia akan memilih untuk bertahan dengan keluarganya atau mengikuti perasaan yang lebih gelap yang telah berkembang dengan Laras. Di sisi lain, Laras merasa bersalah atas semua yang terjadi. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi penyebab keretakan rumah tangga Andi. Semua yang terjadi, meskipun awalnya terasa manis dan menyenangkan, kini berubah menjadi beban yang tidak bisa ia lepaskan. Laras tidak ingin memaksa Andi untuk meninggalkan keluarganya, meskipun ada bagian dalam dirinya yang menginginkan hal itu. Ia ingin menjadi wanita yang bisa membuat Andi bahagia, tetapi ia juga tahu bahwa Andi sudah memiliki kehidupan yang lebih besar dan lebih kompleks. Laras merasa terjebak dalam situasi yang semakin membingungkan, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pada suatu malam, Laras menghubungi Andi dan mengajak untuk bertemu. Ia merasa cemas dan bingung, tidak ingin lagi menanggung perasaan yang semakin berat. Mereka memilih sebuah tempat yang jauh dari keramaian, sebuah taman yang sepi, tempat mereka pertama kali berbicara dengan lebih terbuka. Saat mereka duduk di bangku taman itu, Laras menatap Andi dengan mata yang penuh keraguan. "Mas, aku tidak ingin kamu merasa terpaksa memilih antara aku dan keluargamu," ucap Laras dengan suara yang lemah, mencoba menahan air mata. "Aku tahu ini semua salah, dan aku tidak ingin merusak hidupmu lebih jauh lagi. Aku tidak ingin jadi alasan kenapa kamu kehilangan Sarah." Andi menatap Laras, perasaan campur aduk menghantam dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Laras, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku kontrol lagi. Aku mencintai kamu, tapi aku juga mencintai keluargaku. Aku tidak bisa memilih antara keduanya, dan aku takut apapun yang aku pilih, aku akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga," kata Andi, suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Laras menunduk,
Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin memaksamu, Mas. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tidak ingin menjadi beban buatmu, tapi aku juga tidak bisa melepasmu begitu saja, katanya, suara larut dalam kesedihan yang mendalam. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan ini semua. Andi menghela napas panjang, merasa semakin kehilangan arah. Ia tahu bahwa apa yang ia pilih tidak akan pernah membawa kebahagiaan sepenuhnya. Jika ia tetap bersama Laras, ia tahu ia akan menghancurkan hidupnya bersama Sarah. Namun, jika ia memilih untuk kembali kepada keluarganya, ia merasa Laras akan membawa luka yang lebih dalam, karena ia tahu bagaimana perasaan wanita itu terhadapnya. Malam itu, mereka berdua duduk dalam keheningan yang panjang, hanya ditemani oleh suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Andi tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus segera membuat keputusan. Setiap detik yang berlalu hanya membuatnya semakin terpuruk dalam kebingungannya, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah. Ia hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberikan jawaban, meskipun ia sadar, jawaban itu mungkin akan datang dengan harga yang sangat mahal. Akhir cerita ini menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak yang terlibat. Andi, yang terjebak dalam lingkaran perasaan dan tanggung jawab, akhirnya memutuskan untuk tetap mendampingi Laras demi anak yang dikandungnya. Ia merasa bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus ia jalani, meskipun keputusannya itu tidak datang tanpa pengorbanan besar. Andi tahu bahwa ia telah mengorbankan banyak hal untuk memilih jalan ini, dan meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, ada perasaan kosong yang terus menghantui. Ia tahu bahwa meskipun ia bisa menjadi ayah yang baik untuk anak itu, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan cinta Sarah. Sarah, meskipun hatinya hancur, akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia merasa tidak bisa lagi tinggal dalam bayang-bayang perasaan sakit yang terus menghantuinya. Keputusan Andi untuk memilih Laras membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Sarah memilih untuk berdiri sendiri, meskipun ia tahu perjalanan ini akan sulit. Ia belajar bahwa meskipun dunia yang ia kenal kini hancur, ia masih memiliki kekuatan untuk membangun kembali hidupnya. Sarah mulai fokus pada dirinya sendiri, mengejar impian yang selama ini ia tunda demi keluarganya. Ia berusaha membuktikan kepada dirinya bahwa ia mampu hidup bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun, termasuk Andi. Laras, di sisi lain, akhirnya menerima kenyataan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah benar-benar bahagia. Meskipun ia merasa terluka, ia tidak bisa memaksakan perasaan Andi untuk tetap bersamanya. Ia sadar bahwa hubungan ini dimulai dengan kesalahan besar, dan kini semuanya terasa seperti beban yang tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Laras mencoba untuk melepaskan Andi, meskipun perasaan cinta dan ketergantungan itu masih ada. Ia tahu bahwa ia harus menghargai diri sendiri dan berusaha untuk move on, meskipun proses itu sangat sulit. Hari demi hari, ketiganya belajar untuk menerima kenyataan yang pahit. Andi, meskipun merasa bahwa ia telah melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk bertanggung jawab, merasa kesepian dalam tanggung jawab barunya. Ia sadar bahwa hubungan dengan Laras tidak bisa mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Sarah, meskipun lebih kuat, tidak bisa melupakan rasa sakit yang ditinggalkan Andi, dan meskipun ia berusaha untuk maju, luka itu tetap membekas. Laras, yang dulu berharap bisa menemukan kebahagiaan di sisi Andi, kini hanya bisa menerima bahwa ia telah memulai segalanya dengan cara yang salah dan tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Kisah ini menjadi pelajaran bagi Andi bahwa keputusan kecil yang salah, yang mungkin tampak sepele pada awalnya, dapat membawa konsekuensi besar yang mengubah hidupnya selamanya. Setiap pilihan yang kita buat, bahkan yang tampaknya tidak berbahaya, dapat membentuk masa depan kita dengan cara yang tak terduga. Andi menyadari bahwa keputusannya untuk menjalin hubungan dengan Laras, meskipun awalnya didorong oleh perasaan yang semu, akhirnya mempengaruhi hidupnya dan orang-orang yang ia cintai dengan cara yang sangat mendalam. Di akhir cerita, Andi hanya bisa merenung, mengenang hari-hari bahagia bersama Sarah yang kini terasa jauh dan tak terjangkau. Ia belajar, dengan cara yang paling pahit, bahwa kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai pelarian dari kebosanan atau kesulitan justru bisa merusak segala yang telah kita bangun. Ia berharap bahwa pelajaran ini bisa menjadi pengingat bagi orang lain bahwa setiap keputusan yang kita buat, baik atau buruk,
akan selalu memiliki dampak besar pada hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.